Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi di kelas 9 ini dengan pokok bahasan pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini judul yang sangat menarik ini. Tapi ingat, kenapa diajarkan di kelas 9? Karena arahnya nanti kalian sudah masa pubertas, nanti diarahkan ke kesehatan organ reproduksi. Kemana Nana? Ke kesehatan organ reproduksi. Nah, kita mulai dulu dari pembelahan sel. Ya, kita mulai dari pembelahan sel dulu. Pembelahan sel itu ada dua macam, ada mitosis, ada meiosis. Ingat, kalau mitosis itu satu sel akan menjadi dua sel. Kalau meiosis satu sel akan menjadi 4 sel. Saya ulang kembali, kalau mitosis itu satu sel akan menjadi dua sel. Kalau meiosis satu sel akan menjadi 4 sel. Kenapa? Karena mitosis itu hanya membelahnya satu kali. Kalau meiosis membelahnya sebanyak dua kali. Kemudian jumlah kromosom yang dihasilkan kalau mitosis itu sama persis dengan induknya. Jadi anaknya yang dihasilkan 2 sel tadi, kromosomnya jumlahnya sama dengan induknya. Kalau meiosis jumlah kromosom yang 4 sel itu separuh dari induknya. Separuh dari induknya. Lanjut, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Jadi N itu jumlah kromosom. Siklus hidup sel dibagi menjadi 2, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan sel. Lanjut, fase pertumbuhan yaitu disebut dengan interfase. Kalian bisa lihat sendiri. Langsung aja ke fase pembelahan mitosis. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ya, sel itu mempunyai benang-benang kromatin yang memendek menebal membentuk kromatid. Jadi kromatin membentuk kromatid. Kemudian kromatid itu membentuk kromosom. Ya, membentuk kromosom. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan sentriol. Pembelahan sentriol memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi ada yang memisah. Nanti karena selnya akan membelah menjadi 2. Nah, fase berikutnya adalah metafase. Jadi sel berada di tengah. Saya ulang balik, kromosomnya itu berada di tengah. Jadi kalau kromosom itu berada di tengah-tengah, maka itu disebut dengan metafase. Berikutnya, nah, kalau anafase, kromosom yang berada di tengah atau di bidang ekuator itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Ya, kutub yang berlawanan. Ya, jadi memisah. Nah, benang-benang spindel memendek, kromatin menuju kutub yang berlawanan. Nah, kemudian telofase. Ya, telofase, kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Ya. Kemudian pembelahan meiosis. Ya, karena 2 kali membelah, maka ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, kita mulai dari profase 1. Inti selnya menghilang. Terbentuk gelondong pembelahan yang sama dengan tadi. Kemudian terjadi pindah silang atau pertemuan segmen molekul DNA sesuai antara 2 kromatid. Nah,
Kemudian metafase 1, kromosom yang homolog itu berada pas di tengah. Pokoknya kalau metafase itu kromosomnya berada di tengah. Nah, kemudian anafase 1, kromosom tadi yang berada di tengah itu memisah, bergerak ke kutub yang berlawanan. Lanjut. Kemudian telofase 1, sel sudah kromosomnya berada di kutub yang berlainan, diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi selnya sudah membelah menjadi dua, yang disebut sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Kemudian profase 2, jadi masing-masing sel tadi yang sudah terbentuk dua ini akan membelah lagi. Jadi tidak berhenti sampai di situ, tapi akan membelah menjadi dua lagi. Lanjut, metafase 2, dua sel tadi itu kromosomnya juga berada di tengah. Jadi dua-duanya sel tadi kromosomnya juga berada di tengah. Nah, setelah itu anafase 2, kromosom yang tadi yang berjumlah yang berada di bidang ekuator di tengah itu sudah bergerak ke kutub yang berlawanan. Anafase 2. Nah, setelah masuk telofase 2, kromosom tadi yang sudah berada di kutub yang berlawanan diikuti sitokinesis. Jadi sitoplasma sel tadi membelah menjadi dua, maka selnya akan menjadi 4. Kenapa? Karena yang dua tadi membelah menjadi sekali lagi, jadi dua sel akan menjadi 4. Nah, itu aja mungkin ingat bahwa jumlah kromosom pada meiosis ini, pembelahan meiosis itu separuh dari induknya. Ini terjadi pada sel kelamin, ya. Nanti kita pelajari bagaimana pembentukan kromosom pada sel ovum dan sel sperma pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.